Nah, ana penontonnya ya ora iso lucu. Lah nggak apa-apa iki. Ora ana sing keplok. Lah Ora ana sing guyu gitu. Nek ana sing keplok sing guyu kae ya iso lucu. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan gambleh soal Mataram, pecahnya Mataram. Lahirnya Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah akibat dari pecahnya Kerajaan Mataram Islam. Pecahnya Kerajaan Mataram Islam ini ditandai dengan satu perjanjian yang namanya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini adalah sekali lagi melahirkan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Jadi berawal dari kisah berdirinya Kerajaan Mataram Islam, diawali dengan pemberian daerah kekuasaan. Jadi pemberian daerah kekuasaan ini di alas Mentaok dari Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijaya waktu itu terhadap Ki Ageng Pemanahan. Waktu itu diberikan setelah berhasil mengalahkan musuhnya, namanya musuhnya Arya Penangsang. Jadi kemudian pada tahun 1577 Ki Ageng Pemanahan ini membuat sebuah keraton di daerah Kota Gede sebagai pusat pemerintahan. Hingga beliau wafat pada tahun 1584 sebagai pengikut setia Kesultanan Pajang. Nah, setelah Ki Ageng Pemanahan itu mangkat atau wafat atau meninggal, Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh putranya yakni Danang Sutawijaya. Akan tetapi Sutawijaya konon tidak mau tunduk dan patuh kepada Kesultanan Pajang. Justru Sutawijaya ini berniat malah menghancurkan Kesultanan Pajang untuk memperluas wilayah kekuasaan Mataram. Dalam versi lain, Sutawijaya semata-mata hanya ingin lepas dari dominasi Kesultanan Pajang. Nah, akhirnya Sultan Pajang mengetahui niat buruk tersebut. Nah, dan kemudian memutuskan menyerang Mataram pada tahun 1587. Jadi Sultan Pajang kemudian menyerbu Mataram. Akan tetapi tanpa disangka saat pasukan Kesultanan Pajang ini akan menyerang Mataram, terkena dampak letusan Gunung Merapi. Hingga akhirnya pasukan Kesultanan Pajang ini kewalahan karena mungkin waktu itu belum ada SAR DIY, belum ada komandan SAR DIY Brotoseno BS. Nah, versi lain juga disebutkan bahwa pasukan Kesultanan Pajang ini kalah saat melawan pasukan Sutawijaya dan Mataram. Setahun kemudian Mataram menjadi sebuah kerajaan Sutawijaya, dan Sutawijaya kemudian
mentasbihkan dirinya sendiri sebagai Raja Mataram, berdaulat dengan gelar Panembahan Senopati. Nah, jadi Panembahan Senopati ini adalah dari Danang Sutawijaya. Jadi kemudian bergelar Senopati Engalogo Sayidin Panotagama, yang berarti adalah panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Mulai saat itulah kemudian kerajaan Mataram berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan yang besar dan menjadi penguasa Pulau Jawa yang besar dan disegani di seluruh Pulau Jawa. Nah, setelah mangkatnya Panembahan Senopati ini kemudian ini kira tahun 1600-an. Jadi Raja Mataram selanjutnya digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Dikenal juga dengan gelar Panembahan Sedo ing Krapyak. Nah, tidak lama, kira-kira sekitar hanya belasan tahun, tahun 1613, Mas Jolang digantikan lagi oleh anaknya yang bernama Pangeran Arya Martapura, dan dilanjutkan oleh kakaknya Raden Mas Rangsang yang juga lebih dikenal sebagai Prabu Pandito. Jadi kalau dilihat dari nama-namanya ini, dari awal sejarah Kutai Kertanegara dan ada kemudian Kutai Martapura. Barangkali Martapura ini diambil dari sejarah pada saat Kutai Kertanegara. Ini kemudian dikenal sebagai Prabu Pandito Hanyokrokusumo dan bergelar Sultan Agung Senopati Engalogo Abdurrahman. Nah, pada masa kekuasaan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung ini, inilah kerajaan Mataram berada pada puncak kejayaannya dan berkembang dengan sangat pesat di segala bidang kehidupannya. Kerajaan Mataram semakin kuat dan makmur sampai akhirnya Sultan Agung digantikan oleh putranya. Yang menggantikan Sultan Agung ini putranya bernama Amangkurat I. Ini terjadi pada tahun 1645. Masa kerajaan Mataram akhirnya mengalami kemunduran. Jadi kejadian-kejadian yang berbau konflik perebutan kekuasaan dari dalam maupun luar istana akhirnya meruntuhkan kerajaan Mataram. Barangkali sumber-sumber perpecahan ini juga tidak lepas dari intervensi kolonial yang kira-kira tahun-tahun 1605 mulai masuk di Nusantara. Situasi ini kemudian dimanfaatkan betul oleh kolonial, VOC dalam hal ini, untuk memecah belah kerajaan dengan adanya kemudian sampai terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini berlangsung pada tanggal 13 Februari. Jadi perlu diingat bahwa perjanjian Giyanti ini terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian Giyanti ini berisi kira-kira memutuskan bahwa Mataram membagi kekuasaannya. Jadi kerajaan Mataram menjadi dua. Nomor satu adalah Kasunanan Surakarta dan kedua adalah Kasultanan Yogyakarta.
Nah, di dalam perjanjian ini juga menetapkan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan di Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Saya tidak begitu paham siapa sebenarnya yang memberikan gelar tersebut. Nah, sekitar 1 bulan setelah perjanjian Giyanti, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini, Ngarso Dalem pertama ini, yang pada saat itu tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang, jadi ada di daerah sebelah barat dari kota Madia Yogyakarta. Ini kemudian Sultan Ngarso Dalem pertama ini mendirikan sebuah keraton di pusat kota Yogyakarta yang kini menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Jadi setelah dari Ambar Ketawang kemudian bergeser ke timur dan berdirilah Kasultanan Yogyakarta yang berada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Di kemudian hari VOC dalam hal ini Belanda mengakui Kasultanan Yogyakarta atau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua ini dinyatakan di dalam kontrak politik. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini tercantum di dalam Stadsblad tahun 1941. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan perjanjian Giyanti? Nah, perjanjian Giyanti ini adalah kesepakatan antara Belanda, pihak Mataram diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Nah, ini yang mulai nampak intervensinya. Pada perjanjian Giyanti ini tampak sekali bahwa ini betul-betul diintervensi oleh pihak VOC. Karena problem intern Mataram, kenapa di kemudian hari pihak VOC atau Belanda ini ikut campur di dalam penentuan perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa justru kenapa tidak dilibatkan? Nah, dikisahkan juga bahwa di dalam perjanjian ini Pangeran Mangkubumi memutar haluan menyeberang dari mendukung kelompok pemberontak dan bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan yang memerangi pemberontak. Ya, siapa itu? Pangeran Sambernyawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Pulau Jawa ini adalah karena dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Jadi memang sudah terjadi politik divide et impera. Konflik saudara antar saudara di elit kerajaan Mataram ini melibatkan Susuhunan Pakubuwono, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Nah, berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II atau raja pendiri di Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat keempat. Ya, keempat. Ini berkisar tahun 1719 sampai 1726. Nah, sedangkan Raden Mas Said ini merupakan salah satu cucu Amangkurat keempat. Ya, keempat.
atau lebih tepatnya keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya yang bernama Pakubuwono II. Alasan utamanya waktu itu adalah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, ini merupakan putra sulung dari Amangkurat keempat. Oleh karenanya Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat keempat di perbuatan kekuasaan antar saudara. Namun karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka. Tuh banget tuh, ngawur londo. Jadi Duncalno sampai Sri Lanka hingga waktu itu sampai meninggal dunia. Nah, VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat keempat lainnya yang bernama Pangeran Prabu Suyoso sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Nah, ketika Pakubuwono II ini memangku tampuk kepemimpinan Mataram Islam, ia kemudian memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartosuro ke Surakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Nah, perpindahan ini terjadi setelah keraton Kartosuro hancur akibat adanya pemberontakan yang dipimpin Mas Garendi atau Sunan Kuning. Ini pada tahun 1742 Mas Garendi ini menghajar Kartosuro. Dan kemudian mengakibatkan istana Mataram Islam di Kartosuro ini hancur berantakan. Nah, hal ini kemudian semakin memperkuat Raden Mas Said untuk merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Jadi kericuhan yang terjadi sangat bertubi-tubi karena memang peran divide and pra kerjaan VOC ini. Akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Kemudian tahun-tahun 1749 akhirnya Pakubuwono wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja baru Mataram Islam. Nah, mengetahui hal ini maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, dia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Ini aneh. Kok sampai memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC? Nah, situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwono III. Nah, untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut.
Nah, VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi. Jadi dia bisik-bisik, pokoknya mulai mengadu domba antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Disampaikan kepada Mangkubumi, VOC ini bilang bahwa hati-hati dengan yang namanya Mangkubumi, karena Mangkubumi ini bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752 terjadilah kemudian perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Nah, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono III. Jadi di dalam peperangan sebenarnya sama kuatnya, tetapi kemudian ini ada peran atau aneksasi dari VOC untuk mengadu domba antara Raden Mas Said dengan Mangkubumi. Pada kira-kira pertengahan 1754, kemudian VOC ini melakukan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III, Pakubuwono bentukan VOC tadi, dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Nah, gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kasultanan, begitu kira-kira. Nah, perundingan ini akan mencapai akhirnya menjadi sebuah kesepakatan dengan ditandatangannya yang namanya Perjanjian Giyanti. Sekali lagi, ini terjadi pada tanggal 13 Februari pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam, yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir secara de facto maupun de jure atas ulah divide et impera dari pemerintah kolonial Belanda dengan VOC-nya. Kemudian kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas Perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Nah, kita tidak bisa mengerti. Jadi yang namanya prasasti di Karanganyar ini jauh berada di timur perbatasan gerbang Prambanan, di Prambanan. Kenapa kemudian berada jauh di timur Prambanan dan kemudian memang perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, dalam hal ini Kasunanan Surakarta ini berada di Prambanan, padahal prasasti perjanjian itu ada di Karanganyar. Sampai hari ini kita tidak bisa mengerti delik-delik kenapa terjadinya penempatan prasasti itu berada di Karanganyar. Demikian, terima kasih, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.